Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha summa kunta wa asbi'i sayyi'ata wa hasanata tamhuha khalidina sarrukin hasanah." Allahu Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimaukan oleh Allah kembali bermajelis ilmu, melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agama yang hukumnya fardhu ain. Ada di antara kita yang sakit, semoga menjadi mengukur dosa dan bernilai ibadah sabar, ya. Sabar merupakan ibadah, ya, bagian daripada mencari keridhaan Allah, ya, mencari pertolongan Allah, ya, dengan bersabar. Dan juga di Quran disebutkan cara mencari pertolongan Allah selain sabar dengan sholat. Ya, nasta'inu bis-sabri was-salah. Memang carilah pertolongan Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Ya. Jika ada masalah Nabi semuanya bersabar. Ya, dipelajari solusinya dan sholat. Ya, sholat memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, para santri pondok pesantren Tahfiz Sedekah Adabi, santri Holiday Camp with Quran, alhamdulillah. Malam hari ini sudah malam berapa ini? Anak Bais? Anak Bais hafal ya? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Alhamdulillah sudah 6. Berkat kesabaran Faiz, ya, Lutfi, ya, Allah memberikan apa? Kekuatan, ya, pertolongan supaya apa? Terus berada di jalan Allah. Kembali mengingatkan gimana Rizki, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi sedang meniti jalan menuju surga. Man kharaja fi thalibil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yaji. Siapa yang menuntut ilmu, pergi dari rumahnya niat tolabul ilmi, maka dia dihitung sebagai orang yang fisabilillah, ya, di jalan Allah. Dan kemudian tercatat, ya, kalau sampai meninggal itu dihukumi sebagai orang yang syahid, ya, di jalan Allah fisabilillah. Dan kalau tidak, ya pulang sehat sampai di rumah baru selesai statusnya fisabilillahnya baru berakhir. Karena para santri sabar selalu, ya, ngaji kan? Mana buku taklimnya ini? Taklim. Malam hari ini
supaya lebih mantap ya. Dan mungkin juga Abi Adi ya ditinggal Abi Bowo sedih, ditemani Abi Jepri yang sibuk ya kan, belum tentu bisa di asrama ya. Malam hari ini kita akan membahas, coba tulis judulnya, kiat hidup bahagia. Wah, ya kan? Di pondok ini bukan penjara ya. Siapa? Torik, mana Torik? Wah, Torik kalau bisa ke sini mendengarkan. Gantian ya. Lutfi, di pondok ini bukan penjara, bukan ya, tempat yang didesain untuk bisa full apa namanya, maksimal menuntut ilmu. Seluruh amalan-amalan yang sunnah berupaya diterapkan. Jadi juga dapat olahraga ya. Apalagi mau outbound hari Ahad sama Uminya Kafa sama tantenya, bibinya ya, Umi Ayu ya. Mau apa lagi? Tadi sama Umi boleh kalau mau bakar ikan pada hari Ahad, jadi udah lama ya. Di Jepri habis outbound makan, ya kan? Makan pakai daun pisang. Jadi belikan apa maunya, lalap-lalapan. Ada ikan lele, ada ikan laut. Apa jadi minumnya es buah tak? Oh gitu. Oh iya. Juga. Tapi yang santri semua semangat ya, sehat ya. Nanti kalau santri pondoknya ini libur ya, ada besok Dani ini anak berusin kakak Dani mau masuk. Iya. Kakak Bima mau masuk juga tuh kan? Ini kan tenang aja sih, ya. Kak Dani dari Pondok Al Musin mau masuk besok pagi, ya. Tuh, nanti ngawanin anak Abi Torik dan Lutfi yang SMP. Kak Dani SMP kelas 2, kelas 2 kelas 3. Cek, Kak Dani kelas berapa? 2. Iya, kelas berapa? 8. Oh, kelas 3, 9 berarti ya. Kelas 9 tuh bisa mau fokus menghafal, nambah hafalan. Jadi semangat ya. Nanti bareng Lutfi ya. Kalau iya. Nanti pulangnya tanggal 7 gitu ya. Nabi Ashraf ayahnya pengen lanjut loh. Tuh. Gak apa-apa. Masya Allah. Coba di video dikit. Ya, video dikit. Kalau Nabi Faiz boleh pulang ya? Boleh. Nabi Zaki boleh pulang? Boleh. Nabi Ashraf ayahnya namanya Pak Agus kan? Udah bilang ke Abi, Ustaz Ashraf kalau bisa lanjut biar ini apa liburnya kan masih lama ya. Nah, Nabi Ashraf dijawab ya. Nabi Ashraf secara harapan orang tuamu bilang ke Abi supaya lanjut sampai tanggal 7. Sekarang Nabi Ashraf bagaimana? Mau ikhlas ya Nabi ya, nggak dipaksa ya. Di sini ada enaknya, ada nggak enaknya. Namanya berjuang ya. Di semua pondok juga begitu. Pasti ada enak nggak enak. Itulah kehidupan ya. Baik, terima kasih. Nanti yang disampaikan. Ya. Jadi secara aja ke grup. Kasih caption. Ya. Baik. Apa tadi materinya Nabi? Kiat hidup bahagia. Ya Rizky ya. Dulu kita ya capek ya Rizky ya. Kasurnya banyak dulu ya. Sekarang udah pinter semua. Anak Bilepan udah pinter juga. Semuanya pinter semua ya. Pertama, supaya kita hidup bahagia, dicatat apa ini? Beriman dan beramal soleh. Yang pertama, supaya hidup kita bahagia harus beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal
soleh. Iya. Surat An-Nahl ayat 97 itu. Surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa, tulis terjemahnya aja, Nabi Asraf, Nabi Najib, bukunya di mana coba? Ya, barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, amal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Hah? Salah gimana? Nomor 1 beriman dan beramal soleh. Ini dalilnya Abi jelasin langsung ayat. Sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan kami karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Diulangi, barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan kami karuniakan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, berarti kita ya manusia, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Termasuk kehidupan yang baik itu adalah kebahagiaan. Tadi Pak Ustadz khotibnya sudah ceramah ya, khotbahnya ya. Iya, siapa yang ingin bahagia, dia harus apa? Mau, atau orang yang bahagia itu merasakan ketaatan kepada Allah itu adalah kebahagiaan. Jadi cara bahagia itu taat. Di sini juga menjadi resep yang mau bahagia beramal soleh. Apa beramal soleh itu? Amal-amal yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan. Masa apa amal soleh? Sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian apa? Amal soleh menuntut ilmu, tilawah Al-Quran, bersedekah, ya. Termasuk amal soleh itu membersihkan masjid, musola, asrama, kan pondok, tempat menuntut ilmu, supaya apa? Malaikat datang, setan pergi, ya. Karena apa? Karena tempatnya bersih, rapi, ya. Nah juga ya. Jadi amal soleh banyak. Ada orang yang selesai sholat hatinya gelisah, pasti apa? Senang. Pasti hatinya gimana masa? Gembira.
Assalamualaikum. Tenang. Atau paling kerasa lagi kalau buka puasa farhatani. Dua kebahagiaan kata Nabi. Apa? Indah fitri, ketika apa? Berbuka. Indah liqa Arabi. Dan ketika nanti bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Rasid, pada sini. Nah, nanti kamu ditanya umimu nih, kok Rasid ada belakang kenapa? Ya. Jadi yang pertama Nabi supaya hati kita bahagia beramal soleh. Kalau Nabi mau beri penjelasan perbandingan lawannya. Kalau beramal maksiat, beramal toleh ya, beramal yang salah, misalnya ada nggak? Atau kita pernah melakukan kesalahan? Pernah ya Pak Is ya? Melawan orang tua umpamanya, bentuknya mungkin disuruh tarma gitu ya, bantah. Ada juga santri? Ada. Rasanya gimana itu? Kita apa? Gelisah. Karena kita melakukan kesalahan. Gitu. Rasanya pernah nggak dimarahin uminya karena salah main game? Pernah? Pernah. Gimana rasanya? Gak enak kan? Takut dosa, takut nanti diazab di akhirat kan? Akhirnya hatinya menjadi gelisah. Tuh. Ada yang pernah nggak ambil uang uminya, abinya nggak ngomong? Anda pernah nggak ya Zahid? Pernah nggak Zahid? Jualin jajan Zahid? Uangnya buat beli jajan sendiri di luar. Gimana rasanya Zahid? Pernah begitu? Merasa bersalah? Semua orang yang bersalah akan gelisah dan hidupnya tidak tenang. Kemudian diantaranya juga beriman ya. Kita itu bahagia karena kita yakin apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah. Apa yang diperjuangkan Faiz bertahan di pondok ini adalah keridhaan Allah ya. Apa anak Lutfi ya nanti mau jadi pilot ya, senang betul kalau lulusan pondok ya bisa jadi pilot. Nah, maka pilot yang beriman ya, pilot yang bertauhid, berakhlak mulia. Jadi sekarang masih belajar ya, belajar. Semua silakan punya cita-cita setinggi langit ya, boleh ya, peribahasanya begitu. Yang pertama harus jadi orang yang soleh, jadi orang yang beradab. Kita hidup ya Faza dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan ini Allah ridhoi, Allah memberikan kebahagiaan masyarakat. Ya. Tadi sholat Jumat yang ngobrol bisa batal ya, Abi ingetin ya. Kalau sudah khotib naik mimbar tidak boleh ngomong sampai turun mimbar ya. Iman itu apa? Keyakinan. Sakit sesakit-sakitnya sampai meninggal paling puncak, tetapi dalam keadaan menuntut ilmu bernilai apa? Perjuangan bernilai apa? Kafah fisabilillah. Kalau sakitnya di rumah gimana? Beda nggak dengan sakit di pondok? Beda. Di pondok itu sedang menuntut ilmu. Kok nggak ditungguin umi anak atau abi imam terus ya? Cuma Nabi Adi, Bijabri, kadang-kadang. Ya karena anaknya banyak. Itu dilatih ya untuk bisa mengatasi masalah yang Nabi Lutfi diuji oleh Allah sakit. Sebagai apa? Ujian ya untuk menguatkan iman gitu. Diuji sakit, siapa yang nggak sakit mata ini? Sakit, Zuka sakit, Ahnaf sakit, Leman sakit, Hafiz sakit, Zahid sakit, Pasha sakit, Ashraf udah mau sembuh ya. Najib mulai sakit ini
Ustadz Rosid Al-Muqsid sudah mulai mending ya, Le. Zaki sakit, Faiz enggak ya? Alhamdulillah kuat. Kapan sakit? Faza? Raka? Enggak, alhamdulillah. Faza yang sakit ya? Lutfi udah selesai. Yang enggak, Rizky sakit kata lagi? Barusan mulai ya? Kayak Umi ya? Berarti yang sehat enggak kena Faiz dan Raka. Siapa yang menurunkan penyakit? Allah. Siapa pula yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, ya Allah lah yang menyembuhkan. Siapa yang berhak membagi-bagi musibah itu? Allah. Kalau mau sakit itu sebagai musibah, Abi kok Abi belum? Abi Jabri kapan rencananya nih? Kita selalu bersama santri ya. Santrinya kena sakit mata, ternyata tidak semuanya tertular gitu. Ya. Kenapa? Mungkin kuat fisiknya, yang pastinya Allah tidak menghendaki ini Faiz dan Raka sakit mata ya. Beda-beda ya. Kalau masalah bersamanya ya bersama terus ya. Iya, satu pondok kan, pondoknya juga cuma segini, ketemu-ketemu terus. Abi-abi yang ngajar ada yang kena enggak? Enggak ada umi-umi yang ngajar? Enggak ada, Allah lindungi. Kalau kena enggak bisa ngajar dong. Atau abi sakit enggak ini matanya? Alhamdulillah ya. Kalau abi juga kena gimana yang ngatur-ngatur ini pembagian? Abi Jepri malah hilang nanti kan 11:30. Waduh, kemana? 1:30 hilang lagi gitu kan. Antrinya ya, Abi Jepri itu didoain tuh cepet ini. Ini kan lah, cepet ini sudah ya. Iya. Baik, Abi ringkaskan kembali ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka dia akan bahagia. Kemudian dari imannya itu akan melahirkan apa sih? Amal soleh. Tadi sudah disebut amal soleh itu semakin dilakukan, semakin apa juga membuat bahagia. Ibaratnya orang menanam, kita punya tanaman yang banyak. Sementara di akhirat nanti kita waktunya apa? Memanen. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat menanam dan akhirat tempat memanen. Memanen pahala. Dengan pahala itu kita bisa mengharapkan atau wajar pantas kita pengen masuk surga. Begitu. Ya. Nah, orang hidup ini kalau nggak punya keyakinan, ya dirinya berada dalam kebenaran, bisa gila loh ya. Hidupnya hampa gitu, nggak ada gunanya, capek-capek nggak bernilai ibadah. Ya, kita jelas santri menuntut ilmu fisabilillah, kesulitan belajar menghafal, mengulang-ulang bernilai ibadah, bernilai zikir, ya kan? Jadi semuanya kebaikan. Maka dengan iman akan melahirkan amal soleh, dan dengan amal soleh itu akan melahirkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kemudian lagi iman yang benar akan membuahkan amal soleh yang mampu memperbaiki hati, tasrihul qulub ya, membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan melahirkan akhlak mulia. Ya, kemudian urusan dunia menjadi mudah. Ini, Jibri ya. Orang ruwet kita enggak gitu. Ini Allah gitu kan. Biar aja orang sulit. SK turun banyak. Ya. Ya, kami ya. Orang-orang yang beriman memiliki prinsip-prinsip, ya. Prinsip-prinsip hidup, ya. Gembira. Kenapa kita harus gembira Nabi? Karena kita ridho, raditu billah birabba. Kita meridhoi takdir Allah. Bagian daripada keimanan Nabi Zaki.
Barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, dia harus ridho terhadap takdir yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada kita. Maka kita akan menjadi hamba-hambanya yang bahagia ya, yang bersyukur bahkan ya. Kan nggak pantas ya kepada Allah kita protes ya, kita harus tunduk kepada Allah sebagai Rabb kita. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Nanti di hadis terjemahnya ditulis, "Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair, in asabathu syarrun syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharrun sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Rawahu Muslim. Artinya, coba tulis. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin atau perkara orang beriman. Saya tulis. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Ya, oh kami mau tulis ya. Oh ya. Pasal Raka, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Semua hal yang dialaminya adalah baik. Lanjutannya, masih semua hal yang dilakukannya, yang dialaminya adalah baik. Gimana sih? Sakit berarti apa? Baik. Sehat, baik. Berarti begitu kan? Atau main bola, baik. Gitu. Makan apa? Geprek, baik. Ya. Jika ia mendapat hal yang menyenangkan, ya. In asabathu syarrun syakara. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan, fasakaro, maka ia bersyukur. Itu menakjubkannya itu. Kalau dapat nikmat, duit mungkin, ya makanan mungkin, apa? Bersyukur. Maka hal itu menjadi suatu kebaikan baginya. Jadi kalau bersyukur itu jalan masuk surga kebaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika ia tertimpa hal yang menyakitkan, apa? Fasobaru bersabar. Wa in asabathu dharrun sabara kana khairan lah. Mana sih? Siapa yang menerima atau mendapatkan musibah yang menyakitkan, maka dia bersabar. Bersabar apa? Bagian daripada pahala kebaikan. Sakit mata bersabar, digugurkan dosa, pahala kesabaran, jalan cara masuk surga. Begitu dalam Islam. Maka hal itu menjadi suatu kebaikan baginya. Sifat itu tidak dimiliki siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jadi kita dari orang beriman, mukmin itu semuanya menguntungkan, semuanya kebaikan, enggak masalah, ya enggak masalah. Apapun yang Allah takdirkan, kita terima dengan
senang hati, ya, bahkan kalau kuat dapat musibah pun bersyukur. Gimana caranya bersyukur Lutfi? Karena Allah sayang kepada kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Seperti orang yang punya hutang banyak, diselesaikan di mana? Di dunia, ya. Ibaratnya itu DP, ya. Daripada nggak diberi sakit di akhirat nanti banyak betul tidak ada pengguguran pengurangan dosa. Istilahnya yang Lutfi ada istidraj, pembiaran, hukuman. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun itu. Ya Rasid, orang kalau sakit itu disayangi Allah. Ya. Kemana bisa beli? Ya. Oh ya, yes Ben. Ya, digugurkan dosa. Jadi nanti di akhirat menghadap Allah sudah tidak membawa dosa apabila diberikan ujian sakit. Ya. Kalau diberi sehat juga ujian Nabi. Badannya untuk taat kepada Allah. Gitu, ya. Sehat badannya untuk menyembah sujud kepada Allah, bukan hanya sekedar bermain. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa keberuntungan, nilai kebaikan dan buah perilaku mukmin berlipat ganda pada saat mengalami kesenangan ataupun cobaan. Maka orang beriman, nikmat atau musibah sama saja. Semuanya jalan mengantarkan pahala, nggak ada masalah. Duitnya hilang, ya, bukunya hilang, musibah apa lagi santri? Pena hilang, ridho. Hati-hati, pesannya besok naruhnya jangan sembarangan. Yang sudah hilang berdoa, Allahumma ajurni fi musibatin wa ghfir khairan minha. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan musibah ini, ya, pahala, ya, supaya musibah yang kita rasakan itu bernilai pahala dan wahlul bi khairan minha, dan gantilah ya Allah apa yang sudah hilang itu dengan yang lebih baik, wahlul bi khairan minha. Maka kemudian kalau dikabulkan pastinya kita akan, misalnya penanya rusak, penanya kan udah bekas kan, akhirnya apa? Dapat bisa beli pena yang baru. Begitu maksudnya, Allah tetap memberikan kemudahan rezeki sehingga bisa membeli yang baru. Semuanya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, santri itu yang pertama ya, beriman dan beramal sholih. Ada pertanyaan? Syarat apa cara bahagia yang pertama? Beriman dan beramal soleh. Boleh bertanya Ashraf? Silakan. Apa yang ditanyakan? Boleh. Ashrafnya orang yang paling mulia, artinya ya, syarif ya, Ashraf yang paling mulia, harapannya dari orang alim. Kemarin sudah kita pelajari ya, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang berilmu. Karena orang bertakwa tidak mungkin bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Baik. Hadirin Allah para santri, yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau nggak ada yang bertanya, yang kedua, supaya kita bahagia, berperilaku baik. Berperilaku baik melalui ucapan, perbuatan, dan segala bentuk al-ma'ruf yang baik. Berperilaku baik, ya. Berbuat baik itu maksudnya, pernah nggak nolong orang Nabi? Pernah? Rasanya gimana selesai?
senang dada kita lapang. Itu termasuk contoh berperilaku yang baik, yang menolong orang. Anjingnya keluar. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain melalui apa? Ucapan, perbuatan, dan segala bentuk yang ma'ruf. Semua itu adalah kebaikan Nabi untuk diri kita. Ngomong yang baik, nolong orang, ya. Itu semua kebaikan untuk diri dan tindak kebajikan untuk orang lain gitu. Menolong, berbuat baik, bermuamalah. Lantaran kebajikan itu dan sesuai kadar kebajikan itu Allah menangkis. Kalau kita nolong orang, Allah menangkis rasa gelisah, rasa sedih. Oh itu. Coba luar biasa kan? Kita bantu orang, kita diangkat rasa sedih dari hati kita dibuang oleh Allah. Tuh. Kegundahan, galau dibuang oleh Allah karena kita berbuat kebaikan. Tuh. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa sawfa nu'tihi ajran 'azim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan-pembicaraan. Surat An-Nisa ayat 114. Surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan-pembicaraan antara mereka kecuali pembicaraan orang yang menyuruh manusia bersedekah atau melakukan kebajikan. Islahin nas, islah bainan nas, ya. Amar bisodaqatin aw ma'rufin. Jadi ngomong-ngomong itu, ya, gimana? Ngobrol-ngobrol itu ternyata yang paling baik kalau kita nyuruh berdakwah, nyuruh kepada yang ma'ruf, nyuruh orang bersedekah, ya, atau mendamaikan, gitu. Menjadi apa? Juru damai, ya. Kita mendamaikan itu, kemudian kita termasuk dari orang-orang yang pembicaraannya itu baik. Kalau kita lakukan itu, kita bahagia. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, mendamaikan orang berantem, ya, nyuruh orang berbuat baik, maka Allah, apabila dia melakukan itu karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Allah akan mengaruniakan kepada orang itu pahala yang besar. Tuh. Wasawfa nu'tihi ajran 'azim. Siapa yang mau berdakwah nasihatin, ya, kawannya, itu akan apa? Omongannya itu baik gitu. Omongan yang baik itu pasti akan Allah menghilangkan kesedihannya. Yang BJP umpamanya. Jadi kalau kita ngurusi, ya, santri yang rewel misalnya, ya, kita mendamaikan santri yang mungkin cekcok adu mulut, ya, itu kita berada dalam posisi omongan kita itu kebajikan, islah bainan nas, ya, apalagi sampai lebih besar, ya, antar suku, ya, peperangan itu bisa kita damaikan. Kita ini termasuk orang yang berada dalam kebajikan. Kemudian kita nyuruh orang sedekah, kemudian kita nyuruh orang untuk beramal soleh, melakukan perbuatan yang ma'ruf. Dan itu semua kita lakukan Nabi hanya mencari ridho Allah. Lah ini poinnya. Kalau cuman ini perintah dari atasannya nggak ada, ya udah.
atau istilahnya capek gitu ya, udah pekerjaannya berat, apalagi kalau mikirin gajian udah capek. Kalau mikirin keridhaan Allah, apa namanya, keikhlasan, Allah pasti itu tolong untuk menjadi beda gitu. Niatannya udah benar ya, karena Allah nggak mungkin kita niat baik Allah akan telantarkan gitu. Nah, karena itu memang kelapangan hati ini ya, jiwanya betul menjadi jiwa yang berjiwa besar gitu. Malah kalau bisa ada yang ya nggak anu amat ya nyari masalah ya. Kalau ada masalah intinya siap gitu. Kalau ada di antara guru, ada 5 guru atau 10 guru, setiap ada santri yang ngambek, monggok, berantem, cekcok, Habib Jabri yang menawarkan diri, biar saya damai. Nah itu berarti itu guru yang paling besar pahalanya kan. Atau kalau ada kelas B ini super, kelas A ini nurut-nurut, saya milih kelas B aja biar pahalanya banyak. Wah ini baru mantap. Jadi kalau perjuangan itu karena Allah, kan urusannya semakin berat amalan semakin besar pahala gitu kan. Semakin kita sulit melakukan amalan maka pahalanya semakin besar. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi, supaya kita bahagia, kita menyibukkan diri melakukan suatu pekerjaan, nggak boleh nganggur. Apa? Supaya bahagia, menyibukkan diri melakukan suatu pekerjaan atau belajar ilmu yang manfaat. Ya, sibuk belajar atau melakukan pekerjaan yang manfaat, nggak boleh nganggur. Nah, antum semua yang HCWG liburnya 1 bulan, lama betul. Itu bisa nanti nggak tenang, nggak bahagia. Tapi kalau sibuk belajar menuntut ilmu, nanti nggak kerasa waktunya sudah. Nggak kerasa ya Pak, sudah 7 hari ya Nabi, 7 hari, 1 hari lagi pulang. Nggak dipaksa sampai hari Kamis kok, enggak, cukup hari Minggu. Tapi sabarlah ya. Jadi kalau kita menunggu saja, pasal liburnya lama amat, ya rugi. Mendingan liburnya mulai tanggal 3 sampai tanggal 12 itu pondok apa namanya yang pondok Nabi Ashraf masuk lagi. Cuma liburnya 8 hari ya, 8 hari lah, 9 hari paling lama. Jadi begitu ya. Kalau kita ini ya Lutfi ya, nunggu siang, nunggu sore capek Lutfi. Kalau kita belajar ya, menghafal, baca, sibuk begitu nggak kerasa ya. Jangan ditunggu hari ini terus ya, malah nanti berat pikirannya. Sehingga apa? Kita harus mengisi waktu ini dengan beramal soleh, dengan berbuat kebaikan, tidak boleh nganggur. Anak juga pulang duluan nggak mau kan? Berkali-kali yang ditanya anak juga boleh pulang, kalau mau pulang boleh, udah tasmi, oh enggak bi, mau hari Ahad, luar biasa. Jadi kebahagiaan di pondok ini suka dukanya dinikmati ya, disyukuri. Kalau ada sedekah alhamdulillah, enggak ada yang bersabar, yang makanan utamanya tidak ada ya, makanan pasti ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 3 kiat tadi. Yang pertama apa? Beriman dan beramal soleh, maka kita akan jadi bahagia. Yang kedua apa? Berbuat kebajikan, berbuat baik, nyuruh orang beramal soleh, bersedekah, ya, berdakwah. Nanti kita jadi bahagia. Yang ketiga, tidak boleh nganggur, isi waktu dengan amal soleh, diantaranya menuntut ilmu atau berkreatif apa gitu, nyapu atau apa, amal-amal kebajikan. Kalau nganggur ngelamun nanti bisa apa? Sambat, bisa apa? Lebar? Bisa kayak sulit hidup ya, nunggu sore nggak sore, pagi nunggu sore nunggu pagi, nggak jelas. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.